ketika matahari tenggelam di ufuk barat dan senja pun menjelang, mengganti petang, menjemput malam. Hanya rona kemerahan yang tersisa di kaki langit. Di saat itu, bumi di Bethlehem memerah bersimbah darah anak-anak tak berdosa. Ratap tangis yang menyayat hati terdengar dari mereka yang kehilangan anaknya dan bergema tidak putus-putusnya karena kebenisan Herodes yang takut tersaingi oleh Mesias mungil dari Bethlehem. Nun di sana, di kota Beersheba, jauh di selatan Bethlehem, kisah perjalanan menembus badai ini. Hari mulai malam lagi. Selesai sudah waktu satu hari ini, dan besok berganti dengan hari yang lain. Betapa waktu ini berlalu begitu cepat. Dan tidak terasa, sudah 12 tahun aku menikah dengan Ruben. Tapi hidup kami terus-menerus begini. Tidak ada perubahan. Namun dulu, kami bahagia sekali. Meski hidup seadanya. Ruben suami yang rajin dan ulet. Tetapi sekarang malah sebaliknya. Setiap hari hanya bermabuk-mabukan saja. Dan kerjanya tak lain hanya berjudi sepanjang hari. Kasihan anakku Simon. Sudah harus bekerja membantu kesulitan orang tuanya. Padahal anak-anak seusia dia masih senang bermain-main. Kemana dia mengembalakan domba? Sudah 4 hari, dia belum pulang-pulang. Aneh, tidak biasanya ia begini lambat. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Bu, Ibu, aku pulang, Bu. Simon, syukurlah. Ibu khawatir memikirkanmu, nak. Takut terjadi apa-apa padamu. Apa kau sudah makan? Sudah tadi, Bu, diberikan Paman Yosua di Padang. Ayah sudah pulang, Bu. Belum, nak. Biasanya larut malam dia baru pulang. Mengapa ya demikian, Bu? Apa yang dikerjakannya sampai larut malam? Entahlah, nak. Sejak panen gandumnya gagal, ia mulai gemar berjudi, mengenal minuman keras, dan menjadi malas bekerja. Ladang gandumnya jadi terbengkalai. Akhirnya terpaksa dijual untuk menebus kekalahannya di meja judi. Kini kita tidak memiliki apa-apa lagi. Bu, Ibu menangis. Ibu kasihan kepadamu, nak. Seharusnya hidup kita tidak menderita begini jika ayahmu masih mau bekerja dan kau tidak usah mengembalakan domba orang lain lagi. Waktumu bisa kau gunakan untuk bermain dan bersekolah seperti anak-anak yang lain. Sudahlah, Bu, jangan bersedih lagi. Bukankah Simon cukup kuat membantu Ibu? Engkau sungguh anak yang baik. Mau mengerti kesulitan ibumu. Ibu sangat bangga padamu, nak. Oh ya, mengapa engkau tidak pulang beberapa hari ini? Aku diajak oleh Yehu dan Paman Yosua
menggembalakan domba sampai ke padang Efrata di tanah Betlehem. Sampai ke Betlehem? Mengapa sampai begitu jauh, Simon? Kami sengaja ke sana untuk melihat Mesias yang baru lahir. Yang namanya... siapa ya? Maksudmu Mesias yang bernama Yesus? Betul. Loh, kok ibu tahu? Dari Pak Samuel beberapa hari yang lalu. Waktu itu, ia sedang menjaga domba di padang Efrata bersama teman-temannya. Tiba-tiba muncul seorang malaikat Tuhan yang bersinar terang. Mereka mengabarkan bahwa juru selamat telah lahir di Betlehem, di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Kemudian, semua gembala pergi melihatnya. Ya, waktu itu temanku Obed, anak paman Yosya juga ikut melihatnya. Tapi yang sekarang aku lihat lebih aneh lagi, Bu. Apanya yang aneh? Selain kami bertiga, di sana juga ada 3 orang asing. Kelihatannya seperti bangsawan, berpakaian bagus-bagus dan mahal-mahal. Lalu mereka semua sujud kepada bayi itu, dan mereka juga membawa persembahan. Apa yang mereka persembahkan? Kalau tidak salah ada emas, mur, dan ada kemenyan. Wah, persembahan yang sangat berharga dan mahal. Benar, Bu. Tapi mengapa seorang juru selamat lahir di situ, bukannya di istana? Apakah ibu yakin ia benar-benar juru selamat? Ibu yakin, Simon. Orang-orang tua kita dulu pernah mengatakannya. Jika tidak demikian, tentu bangsawan-bangsawan itu tidak mau menginjakkan kakinya ke sana. Berbahagialah kau, Nak, sudah melihatnya. Mudah-mudahan ibu juga bisa melihatnya. Bagus. Rupanya masih bisa bersenang-senang kalian. Oh, Nyonya Malta, ada apa malam-malam begini kemari? Ada apa lagi kalau bukan menagih uang sewa rumah? Mana suamimu? Sudah 3 bulan kamu menunggaknya. Duduk dulu, Nyonya Malta. Tidak perlu aku duduk di tempat semacam ini. Aku kemari hanya ingin kau lunasi seluruh hutangmu sebanyak 150 dirham. Sabarlah, Nyonya. Nanti kalau ada uang... Stop! Tentu... Stop! Aku bosan mendengar alasanmu yang itu juga. Aku kemari bukan untuk mendengar alasanmu. Elisa, apa kau kira aku kurang sabar, ha? 3 bulan lamanya kau kuberi waktu sampai sekarang. Bagaimana kalau aku cicil dulu sebagian, Nyonya? Tidak bisa. Pokoknya, besok harus kau lunasi semuanya. Jika tidak, rumah ini harus dikosongkan. Habis perkara. Dan aku tidak mau tahu lagi segala alasanmu. Tapi, Nyonya... Ibu... Simon, apa yang harus kita perbuat sekarang? Besok, tentu kita akan diusir dari rumah ini. Semua ini memang karena ayah, Bu. Coba kalau ia tidak berjudi dan tidak mabuk-mabukan, tentu nasib kita tidak seperti ini. Jadi benci sama ayah, Bu. Oh, jangan. Jangan kau benci ayahmu, Nak. Keadaanlah yang patut disalahkan. Sekarang, kita tidak tahu harus berbuat apa. Penghasilanmu sebagai gembala maupun hasil sulaman ibu tidak akan cukup untuk melunasi hutang. Bu, lebih baik kita lari saja dari rumah ini. Kita tinggal di kota lain. Lari? Kemana kita hendak lari? Uang kita tidak cukup untuk bekal di jalan. Itu pun ibu kumpulkan untuk hari depanmu. Sia-sia saja, Nak. Bu, bukankah ibu selalu mengajarkan saya untuk berdoa kepada Allah di dalam setiap kesulitan? Mengapa kita tidak mencobanya? Allah, benar, tidak terpikirkan oleh ibu sebelumnya untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama, Simon.
Ya Tuhan yang ada di surga, berikanlah kami jalan keluar dan lepaskanlah kami dari segala kesulitan-kesulitan yang menimpa kami. Dengarlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Simon, dengar. Ada orang yang mengetuk pintu. Barangkali ayahmu pulang. Selamat malam. Adakah tempat untuk bermalam bagi kami berdua? Hari telah larut malam, dan kami tidak dapat melanjutkan perjalanan, terutama istriku. Ia masih sangat lemah. Aduh, kasihan kalian. Mari masuk dulu. Oh, kalian membawa seorang bayi. Dari mana kalian? Oh, ini kami... Oh, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Yusuf, mereka telah mengenali kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Simon, engkau sudah mengenal mereka? Ya, Bu. Mereka inilah orang tua dari bayi Yesus yang pernah kulihat di Bethlehem. Oh ya? Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Silakan duduk. Ayo, jangan takut. Terima kasih, Bu. Simon, tolong ambilkan air. Mengapa kalian bisa sampai ke Beersheba? Begini, Bu. Sebenarnya kami ingin melarikan diri ke kota Iskandaria di Mesir. Karena Herodes saat ini sedang melakukan pembunuhan massal terhadap anak-anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kejam sekali. Ketika kami tiba di Hebron, kami mendapat berita bahwa tentara Herodes sedang menuju ke sana. Oleh karena itu, kami segera lari ke Beersheba, kota kalian ini. Sebenarnya, kami sudah berusaha supaya orang-orang tidak mengenal kami. Namun, sampai di tempat ini ternyata... Jangan khawatir. Kami tahu kesulitan kalian, dan kami akan membantu sekuatnya. Percayalah. Terima kasih. Dan kami mohon, Bu, supaya perihal bayi Yesus ini jangan sampai ketahui orang lain. Kami takut kalau banyak mata-mata Herodes di sini. Jangan takut. Saya akan pegang rahasia ini baik-baik. Kalian tentu sangat lelah, bukan? Kalian bisa bermalam di sini dan tidur di kamar anakku. Simon, tolong siapkan kamarmu untuk Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Ya, Bu, sudah disiapkan. Kukira kalian harus beristirahat sekarang juga untuk bisa melanjutkan kembali perjalanan kalian esok hari. Dan maaf jika pelayanan kami seperti ini. Maklumlah, karena keadaan kami sendiri. Kami kira ini sudah lebih dari cukup. Lagi pula, kami tidak ingin terlalu menyusahkan kalian berdua. Percayalah, kami sangat senang bisa menolong kalian dan berbuat sesuatu bagi Yesus. Baru senang hatiku sekarang setelah dapat melihat Mesias itu. Terima kasih Tuhan. Mati pun puas rasanya aku sekarang. Bu, Ibu, apa yang kau katakan? Tidak, Nak. Ibu merasa senang sekali dapat melihat bayi Yesus itu. Kau belum tidur, Nak? Aku belum mengantuk, Bu. Bu, mengapa mereka sampai dikejar-kejar oleh Raja Herodes yang jahat itu? Apakah mereka bersalah? Mereka tidak bersalah, Nak. Mungkin Herodes takut Mesias ini akan lebih disukai oleh rakyat, dan ini akan mempengaruhi kedudukannya. Karena itulah ia ingin membunuh bayi Yesus, dan mereka terpaksa melarikan diri ke Mesir
yang ada di luar kekuasaan Herodes. Kasihan mereka, Bu. Kita harus menolong mereka. Benar, Nak. Menurut Bapak Yusuf, sudah banyak anak berumur 2 tahun ke bawah dibunuh Herodes. Hah? Kejam sekali. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Yesus itu jatuh ke tangan raja yang kejam itu. Aku akan melindunginya. Kau masih terlalu kecil, Nak. Nah, sekarang tidurlah di kamar ibu. Hari sudah larut malam. Biar ibu menunggu ayahmu. Baiklah, Bu. Persetan, aku kalah lagi hari ini. Uangku habis dan tenggorokanku kering. Oh, itu dia baru pulang. Aduh, apa ini? Oh, keledai siapa ini? Lisa? Lisa! Buka pintu! Ya, Ruben. Sebentar. Aku kalah lagi, Lisa. Apa kau ada uang? Pinjami aku untuk membeli anggur sebotol. Ruben, kita sudah tidak punya uang lagi. Tidak punya? Bukankah ada hasil sulamanmu dan hasil kerja si Simon? Kau pikir berapa banyak hasil yang didapat dari sulaman dan gaji anakmu? Untuk makan sehari-hari saja tidak mencukupi. Bahkan tadi Nyonya Malta datang menagih sewa rumah, tidak ada yang dapat kubayarkan. Nyonya Malta? Sialan perempuan bawel itu. Jika besok belum dibayar juga, maka rumah ini harus dikosongkan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Ruben. Persetan semua ini. Setiap kali aku pulang, selalu ada saja persoalan yang kau kemukakan. Tidak bisakah kau biarkan aku tenang di rumah ini? Ruben, persoalan ini bersumber padamu, dan kau adalah kepala rumah tangganya. Ruben, kumohon, hentikanlah kebiasaan-kebiasaan burukmu itu dan... Diam! Jangan campuri urusanku. Kau pun tidak ada gunanya. Elisa, keledai siapa yang ditempatkan di luar? Apa, Ruben? Keledai siapa yang ditempatkan di luar? Itu tadi ada sepasang suami istri. Mereka kemalaman di jalan dan mereka kemari untuk bermalam. Sepasang suami istri? Dari mana mereka datang? Mereka datang dari Bethlehem. Dari Bethlehem? Apakah mereka ada membawa seorang bayi? Benar, Ruben. Dan istrinya baru melahirkan beberapa minggu yang lalu. Di mana mereka sekarang? Di kamar Simon. Coba aku lihat. Tepat dugaanku. Aku akan kaya. Pucuk dicinta ulam tiba. Apa maksudmu, Ruben? Lisa, kau tahu, mereka inilah orang yang dicari-cari oleh Herodes, penguasa Yerusalem. Dan Tuan Yuda, pembesar kota Beersheba ini, telah menjanjikan hadiah 1000 dirham bagi mereka yang menemukan pelarian-pelarian dari Bethlehem dan membawa seorang bayi. Ruben, demi Tuhan, jangan kau lakukan itu. Bayi itu tidak berdosa dan mereka akan membunuhnya. Apa peduliku? Aku butuh uang. Tapi Ruben, bayi itu adalah Mesias. Dialah yang akan jadi juru selamat kita. Omong kosong. Segala apa yang pernah diceritakan nenek moyang kita tentang Mesias hanyalah isapan jempol belaka. Tapi Ruben, kali ini memang benar. Banyak sudah tanda-tanda ajaib yang terjadi.
dan dilihat oleh banyak orang. Aku mohon, Ruben, jangan kau teruskan niatmu itu. Tidak. Ini merupakan kesempatan bagiku. Aku sudah tidak punya uang lagi, dan aku harus menebus kekalahanku di meja judi. Kain lampin dari Bethlehem ini merupakan bukti kuat bagiku untuk mendapat hadiah. Tidak, Ruben. Kau tidak boleh melakukannya. Biarkan aku pergi. Aku harus ke rumah Tuan Yudah malam ini juga. Ruben, kumohon kau jangan pergi. Janganlah engkau berkhianat terhadap Allahmu. Bodoh. Bukankah kau turut senang juga? Dan kita bisa melunasi hutang-hutang termasuk sewa rumah ini. Jika ia benar juru selamat, tentu ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak. Biarlah kita tetap miskin daripada harus menjual harga diri kita. Diam. Aku butuh uang. Jangan halang-halangi aku. Minggir. Ruben, kembali. Ya Tuhan, ampunilah suamiku. Sadarkanlah dia. Aku harus menyelamatkan mereka dan bayi Yesus. Tapi bagaimana? Simon. Ya, Bu. Simon, tadi ayahmu pulang dan ia tahu bayi Yesus ada di sini. Sekarang ia pergi melapor kepada Tuan Yudah dengan membawa kain lampin untuk mendapatkan hadiah. Wah, celaka. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Begini, Nak. Sebaiknya kita bangunkan mereka dan suruh mereka berangkat sekarang juga. Lalu, engkau mengantar mereka sampai ke batas kota. Baiklah, Bu. Sekarang kita bangunkan mereka. Bapak Yusuf, Ibu Maria, Bapak Yusuf. Ya, ada apa, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Tampaknya Ibu cemas dan gugup sekali. Maaf sebelumnya. Begini, suamiku mengetahui kehadiran bayi Yesus di sini, dan ia sedang melaporkan kepada Tuan Yudah, pembesar kota ini, dengan membawa kain lampin sebagai bukti untuk mendapat hadiah. Membawa kain lampin? Lalu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana sekarang, Yusuf? Tenanglah, Maria. Tuhan, tolonglah kami. Lebih baik sekarang juga kalian berangkat, sampai melewati batas kota yang tidak jauh lagi dari sini. Setelah itu, kalian akan aman, karena wilayah kekuasaan Raja Herodes hanya sampai di Beersheba. Tetapi... Cepatlah, jangan berpikir lagi. Kalian hanya punya waktu sekarang. Bagaimana? Kau masih kuat untuk terus berjalan, Maria? Demi bayi Yesus dan asal bersamamu, aku akan berusaha sekuatnya, Yusuf. Ya, dan aku akan mengantar Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Yesus sampai ke batas kota. Baiklah kalau begitu. Mari segera kemas-kemas. Tuhan, lindungilah ketiga anakmu ini. Nah, kalian sudah siap bukan? Berangkatlah sekarang. Dan kau, Simon, siapkan keledai mereka. Baiklah, Bu. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua yang sudah bersusah payah menolong kami. Budi baik kalian akan tersimpan dalam hati kami. Kiranya Tuhan sajalah yang akan membalasnya. Berangkatlah, Tuhan menyertai kalian selalu. Selamat tinggal, Bu. Selamat jalan, orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan, hamba percaya Engkau akan melindungi mereka dari segala mara bahaya, dan juga anakku Simon.
Betapa lelahnya aku. Sebaiknya aku istirahat dulu. Waktu terus berjalan. Tatkala malam semakin pekat dan mencekam, bulan dan bintang pun enggan bersinar. Ketika orang-orang semakin terlelap di peraduannya, setelah lelah bekerja sehari penuh, seorang anak manusia tengah menyibukkan diri dan membiarkan dirinya diperalat iblis untuk suatu niat keji, yaitu menggagalkan rencana keselamatan Allah. Dan setan pun siap berpesta pora serta tertawa terbahak-bahak karena keberhasilan sudah ada di depan mata. Seribu dirham. Aku akan dapat minum sepuas-puasnya dan menebus kekalahanku di meja judi. Betapa dermawannya Tuan Yuda. Hanya dengan secari kain lampin, aku diberi hadiah 100 dirham. Dan sisanya 900 dirham akan diberikan setelah mereka mendapatkan bayi itu. Lisa, kita akan kaya. Tuan dan Nyonya Yusuf, sebentar lagi kubawakan pengawal untuk kalian. Bersiap-siaplah. Kita akan bertamasya ke rumah Tuan Yuda. Kemana mereka? Nyonya Maria dan Tuan Yusuf, kemana kalian? Ini ada makanan enak untuk kalian. Celaka, aku tahu pasti ada yang membocorkan hal ini. Siapa yang membawa lari mereka? Hoi, orang-orang di rumah ini. Siapa yang telah berkhianat padaku? Awas kalian! Aku yang mengajak mereka lari dari tempat ini, Ayah. Kau? Ya, dan kini mereka selamat karena telah melewati batas kota. Kau anak keparat, anak celaka. Apa yang harus kukatakan pada Tuan Yuda nanti? Sebentar lagi mereka akan datang. Kau benar-benar terlalu. Kubunuh kau. Jahanam! Bukanlah, Ayah. Aku rela mati demi bayi Yesus. Ruben! Astaga! Apa yang kau lakukan? Hendak kau apakan dia? Iblis telah merasuki jiwamu. Lihat, dia anakmu satu-satunya, darah dagingmu sendiri. Kau rela dan lebih suka mengorbankan anakmu sendiri daripada uang 1000 dirham. Kau terlalu, Ruben. Bunuhlah aku sekarang juga. Namun kumohon, jangan bunuh anakmu, anak kita. Ayo Ruben, lakukanlah. Aku bersedia mati di tangan suamiku sendiri. Lakukanlah Ruben. Bukankah kau puas melihat kehancuran ini? Puaskanlah hatimu. Ibu. Simon, anakku. Ruben, mana bayi Yesus itu? Aku akan membawanya ke Yerusalem sekarang juga. Tuan Yuda, selamat malam. Itu mereka telah lari semua, Tuan. Hah? Kurang ajar. Pengawal, lekas periksa seluruh ruangan. Siap, Tuanku.
Awas, Ruben. Kau jangan coba-coba permainkan aku. Tuanku, semua ruangan sudah kami periksa. Dan tidak ada siapapun kecuali mereka ini. Benar, bahkan di luar rumah tak ada siapapun yang kami jumpai. Berdebah. Kalau begitu kembalikan uangku. Maaf, Tuan. Uang 100 dirham telah kuhabiskan di meja judi. Sudah kuduga engkau akan menipu aku. Untung bukan 1000 dirham yang kuberikan. Rasakan ini, keparat. Ruben, Tuan Yuda, ampunilah suamiku. Aku mohon, kasihanilah dia. Tidak. Dia telah menipu uangku. Dia harus mati. Jangan, Tuan Yuda. Lepaskanlah dia. Ini ada uang simpanan kami. Ambillah untuk mengganti uangmu yang dipakai suamiku. Tolonglah Tuhan, demi sesama keturunan Asher nenek moyang kita. Baiklah. Demi melihat kesetiaanmu dan sebagai sesama Bani Asher, kuampuni suamimu. Dan kau, keparat, betapa beruntungnya engkau mendapatkan istri seperti dia. Ingat, sekali lagi kau lakukan hal yang sama, tiada ampun lagi bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah memberkati Tuhan. Ayo pengawal, kita tinggalkan tempat ini. Siap, Tuanku. Habis sudah. Habis semuanya. Ibu. Simon, uang yang ibu tabung sedikit demi sedikit untuk hari depanmu, kini habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Maafkan Ibu Muna. Ya Tuhan, apa yang telah kuperbuat selama ini? Aku telah menyanyiakan keluargaku. Bahkan aku mencoba menjual Mesias. Oh Tuhan, hukumlah manusia pengkhianat ini. Lisa, Simon, maafkanlah aku. Selama ini aku telah menyanyiakan kalian berdua. Sebaliknya, kalian rela berkorban untukku. Ampunilah aku, istriku, anakku. Ruben, Ayah. Ruben, kami senang mendengarnya. Oh Tuhan Yesus, kedatanganmu ke rumah ini benar-benar telah menyelamatkan keluarga kami dari kehancuran. Engkau telah mempersatukan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Lisa, Simon, mari kita tinggalkan kota ini. Kita akan memulai kehidupan yang baru di tempat lain dengan berharap sepenuhnya pada Yesus, Sang Juru Selamat.